Hai guys, Assalamualaikum dan salam sepak bola. Guys, perjuangan timnas Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia akan diawali di kandang Irak. Itu perlu diingat ya. Timnas Indonesia dan Irak pun tergabung di grup F bersama dengan dua negara Asia Tenggara yang lain, yakni Filipina dan juga Vietnam. Nantinya, setiap tim akan saling berjumpa dua kali, tandang dan juga kandang. Lalu, hanya dua tim teratas yang berhak melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zon Asia. Nah, karena alasan itulah guys, timnas Indonesia wajib memenangkan setiap laga, termasuk saat bermain di kandang Irak. Kalau dilihat ya, secara di atas kertas, Irak merupakan peringkat 69 FIFA, jelas diunggulkan untuk menang ketimbang Garuda. Kendati demikian, bola itu bundar guys, dan apapun dapat terjadi selama 90 menit waktu berjalan. Karena Sintayong mempersiapkan ya timnya yang sebaik mungkin agar bisa merebut memenangkan dari Irak. Nah, akankah Indonesia bisa sampai ke final di Piala Dunia 2026 nih? Nah, kita semak dulu video ini. Kabar baik, tiba-tiba dua keuntungan hampiri timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Apakah keuntungan yang diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia ini? Kita semak dulu video ini dari channel Garuda Space ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga channelnya dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe ini channel Garuda Space. Seperti apakah infonya? Kita semak dulu video ini bersama-sama guys. Jom! Faktor timnas Indonesia diuntungkan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesombongan Irak berujung petaka. Sein Patinama penasaran jajal wisata alam Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Umbar kesombongan Irak memprihatinkan jelang lawan timnas. Timnas Irak mendapatkan peringatan keras usai menganggap laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia sebagai pemanasan sebelum tampil di Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, hal itu diungkapkan oleh sang pelatih Jesus Casas yang mengakui bahwa Irak akan lebih mementingkan Piala Asia 2023. Mengingat dalam ajang tersebut selain juga tergabung dengan timnas Indonesia dan Vietnam, Irak juga menatap laga berat kontra Jepang. Saya tengok untuk Irak nih guys, mereka juga berhajat ya untuk dalam grup F nih, dia mau mendominasi semua tim ya dalam grupnya itu. Tetapi dia lupa di situ tim-tim yang ada itu juga ada hajat ya dan berkeinginan untuk marah ke hadapan untuk layak ke Piala Dunia ya, untuk ke babak ketiga. Sebab di situ mungkin Irak nampak Indonesia ya, sebab kalau record daripada perlawanan menentang Indonesia nih, Irak dan Indonesia nih, seringkali lah Indonesia dikalahkan, tetapi itu dulu. Sekarang ada beberapa penambahan ya pemain-pemain timnas Indonesia. Saya perhatikan sejak guys perkembangan sepak bola Indonesia nih, dari segi pemain naturalisasi dan juga keturunan ini, itu merubah banyak keadaan ya dan juga reputasi timnas Indonesia dengan kehadiran pemain naturalisasi dan juga keturunan ini memperkuatkan timnas Indonesia. Bayangkan saja bila melihat laga menentang Brunei itu, mereka dapat mempertahankan tanpa sebarang jaringan yang diperolehi oleh timnas Brunei, dan mereka menjaring sehingga 12 gol menentang Brunei. Jadi kalau dilihat di sini, Irak sudah memerhatikan ya timnas Indonesia. Kalau dulu bolehlah dorang cakap remeh gitu, tetapi sekarang jauh berbeda saya tengok reputasi timnas Indonesia. Kita lanjut guys. Tersebut mantan pemain Irak Ali Abdul Jabbar sampai memberikan peringatan kepada Jesus Casas. Salah satu yang disoroti Abdul Jabbar adalah sektor pertahanan singa Mesopotamia.
Abdul Jabbar mengingatkan pelatih asal Spanyol itu yang sudah mencoba lebih dari 15 pemain berbeda di lini belakang. Sebab dalam 5 pertandingan terakhir di semua ajang, Irak kebobolan 7 gol. Dalam 5 laga beruntun itu, Irak tidak pernah menang dalam 90 menit. Rinciannya 4 kali imbang dengan 3 kali menang adu penalti, 1 kali kalah adu penalti, dan 1 kali kalah dalam waktu normal. Tentu, pertahanan Irak yang rapuh ini bisa jadi peluang bagi timnas Indonesia. Meski Irak diunggulkan, tim Merah Putih punya rapor pertandingan yang lebih baik 3 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kalah dalam 5 laga terakhir. Satu-satunya kekalahan itu didapat saat takluk 0-2 dari juara Piala Dunia Argentina. Bahkan Sintayong mulai memadukan para pemain keturunan serta meracik ketajaman para striker seperti Dimas Derajat, Ramadan Sananta, hingga Hoki Caraka. Yang ini juga harus diambil perhatian juga ya oleh Irak dan juga tim-tim lawan yang lain apabila timnas Indonesia sebelum ini telah berhadapan ya bersama dengan tim Argentina. Nah, di situ Argentina hanya bisa mencetak 2 gol menentang timnas Indonesia. Itu pun babak pertama 1 gol, babak kedua 1 gol. Jadi dalam tempo 90 menit itu berjaya 2 gol saja. Kalau mungkin negara ataupun tim-tim yang lain mungkin lebih daripada 5 gol yang dicetak tuh oleh Argentina. Tetapi Indonesia dia punya pertahanan dengan adanya Elkem Bagot, dengan ada Jordi Amat. Jadi physical mereka ya untuk back pertahanan ini cukup teratur saya tengok untuk pertahanan timnas Indonesia. Ini tambahan lagi beberapa orang pemain naturalisasi ini untuk memperkuatkan timnas Indonesia persediaan untuk laga kedua ini menentang Irak. Nah, itu harus di take note itu. Hati-hatilah begitu dengan pemain timnas Indonesia saat ini, guys. Faktor timnas Indonesia diuntungkan jalani 2 laga tandang lebih awal. Indonesia datang ke Irak kan? Pertama, Irak fokus berlatih. Oke, fokus berlatih. Melakoni 2 laga away secara beruntun berdampak pada lokasi latihan timnas Indonesia. Para penggawa timnas Indonesia besar akan langsung berlatih di luar negeri, lebih tepatnya di Irak dan Filipina. Hal ini berdampak baik pada fokus para pemain dan staf pelatih untuk menyusun strategi. Pasalnya, saat berlatih di luar negeri, para pemain tidak akan mendapat gangguan dari pendukung yang menyaksikan momen latihan mereka. Kedua, melatih mental. Dengan melakoni 2 laga away, hal ini akan membuat mental personel timnas Indonesia lebih terasa. Seperti diketahui, dalam beberapa pertandingan terakhir timnas Indonesia tidak sekalipun melakoni laga away. Semua pertandingan FIFA Matchday selalu digelar di Indonesia. Adapun saat melawan Brunei Darussalam kemarin, timnas Indonesia sempat melakukan laga away, namun jelas kelasnya berbeda dengan babak kedua ini. Dengan mental yang lebih terasa, timnas Indonesia nantinya akan lebih siap melakoni laga-laga yang lebih berat. Tidak hanya itu, mental ini juga bisa menjadi tambahan modal untuk anak asuh Sintayong di Piala Asia 2023 yang digelar awal tahun depan. Saya ada tengok ya perkembangan tentang pemain-pemain timnas Indonesia ini yang saat ini bermain di luar ya, di klub-klub luar negara. Mereka bertandang ya untuk timnas Indonesia ini sehari awal datang ke Irak, tetapi yang pemain-pemain seperti Marcelino, lepas itu yang seperti Pratama Arhan, mereka ini ada perlawanan sehari sebelum itu, guys, di klub mereka ya. Jadi di situ ada satu kerisauan untuk timnas Indonesia ini. Kerisauan itu takut ada kecederaan sebab 1-2 hari itu ada perlawanan itu di klub masing-masing ya, yang pemain-pemain yang di luar ini seperti Pratama Arhan, Asnawi, Marcelino. Tetapi kalau tidak ada masalah, itu satu kekuatan ya timnas Indonesia. Dan saya pasti lepas dia dorang main, terus dorang akan berangkat ke Irak tuh untuk memperkuatkan tim Indonesia. Sebab itulah cabarannya, guys. Harap-harap di klub mereka ketika mereka berlaga tidak ada kecederaan yang dialami oleh pemain-pemain timnas Indonesia ini. Yuk.
ketiga, tabungan laga kandang. Tabungan laga kandang. Keuntungan terakhir dan yang paling penting berkat menjalani 2 laga away lebih dulu adalah Timnas Indonesia memiliki tabungan laga kandang. Laga away melawan Irak dan Filipina membuat Timnas Indonesia hanya menyisakan 1 laga away melawan Vietnam pada 26 Maret 2024. Dengan kata lain, pada 2 laga pemungkas babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan menjalani laga kandang. Hal ini jelas akan berdampak baik untuk hasil akhir nanti. Jika sanggup mencuri poin di markas lawan, Timnas Indonesia dapat maksimalkan laga kandang sebagai momentum meraih poin penuh demi menjaga peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oh, jadi sekiranya Indonesia dia imbang saja pun sebenarnya dengan Irak dan mengambil poin dari Filipina dan juga Vietnam, itu sudah nampak satu langkah ya yang baik untuk babak seterusnya. Sebab kalau dilihat ya, potensi Timnas Indonesia sangat cerah di grup F ini. Walaupun begitu, Indonesia harus berhati-hati juga ya dengan tim lawannya, karena ya dalam tempo 90 menit itu banyak perkara yang boleh berlaku. Tetapi dari segi persediaan, saya tengok dari segi pertahanan dan juga pemain-pemain Timnas Indonesia ini cukup sedia ya dengan kebolehan Sintayong. Dia lebih mengetahui bagaimana meletakkan pemain-pemain itu di posisi mana ya. Jadi saya dengar 26 pemain handalan Timnas Indonesia ini dipanggil ya, dan dilatih Sintayong untuk ini Piala Dunia nih, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Nah, kalau dilihat potensi itu memang saya nampak beberapa juga pengamat sepak bola di Indonesia juga mengatakan begitu ya. Timnas Indonesia ini sangat jelas cerah dia punya peluang untuk babak seterusnya yang ketiga, guys. Jadi kalau di grup F itu rasanya Timnas Indonesia hanya perlu mempertahankan orang punya sistem pertahanan seperti mana yang mereka menentang Brunei itu, dan mungkin ada perubahan sedikit strategi dan juga kaedah Sintayong untuk skill ya, ataupun teknik untuk menentang Irak nih. Sebab tim lawan pun dia rasanya memerhati ya Timnas Indonesia, karena sepanjang beberapa laga sebelum ini Timnas Indonesia seringkali menampilkan satu penampilan yang baik dan selalu mencetak gol-gol yang baik lah, yang banyak ya. Jadi mereka juga berpengalaman sudah menentang tim Argentina. Jadi dari segi mental itu setakat 69 rasanya tidak tergugat lagi mental Timnas Indonesia, karena mereka sudah menentang tim yang ranking nomor 1 di peringkat FIFA, guys. Jadi apapun kita nantikan dia punya perlawanan nanti ketika menentang Irak, dan semoga Timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik ya, dan semoga lolos ke peringkat seterusnya di grup F ini. Nah, jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Nanti kalian komen di bawah ya. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.